Silakan, Dek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok wanita tani, utamanya adalah binaan PT Pertamina Pendopo. Di sini kami akan menyampaikan inovasi yang berjudul Kopi Ribang, Bu. Mari, Mas. Untuk kopi ribang ini ada beberapa bahan yang kami olah, tapi bahan pokoknya tetap kopi hitam. Bahan utamanya adalah jahe merah, lengkuas merah, ada kayu manis, cengkeh, kapulaga, lada hitam, buah pinang. Ini beberapa rempah yang kami gunakan: kapulaga, kayu manis, cabai jawa, cengkeh, dan lada hitam. Kopi. Sebagai pengkristalnya kami gunakan gula putih dan tetap menggunakan kopi hitam. Di sini untuk rempah-rempah kami untuk mengambil sari-sarinya saja, jadi cukup dihaluskan, kemudian dimasak, disaring sari-sarinya. Tahap pemanasan. Kayu manis tidak perlu di blender, cukup digeprek, kemudian digabungkan dengan rempah-rempah lainnya. Nah, berikut adalah pinang muda sebagai bahan pokok, sekaligus bahan pokok campuran dari kopi ribang. Yang muda cukup diambil sari-sarinya, dicampurkan dengan rempah-rempah yang telah kita rebus. Dan lengkuas cukup dihaluskan dan diambil sari-sarinya. Kopi hitam yang dicampurkan dengan rempah. Selanjutnya menggabungkan rempah-rempah yang telah kita rebus dan dicampur dengan kopi hitam ke dalam sari-sari lengkuas dan juga jahe.
bahan pemeriksanya adalah gula putih atau gula pasir. Kemudian ini telah kami ikutkan dalam festival acara sepeda dan telah kami jual di area sekitar tempat tinggal. Nah, berikut adalah testimoni Ibu dari Khasiat Kopi Ribang. Bisa dibesarin nggak, Mas? Gimana dokternya kan saya pernah cerita kalau beli obatnya itu kurang. Beliau adalah seorang bapak otot sekali, di mana beliau ini istrinya masih muda dan tua. Kan awalnya beliau mengkonsumsi obat kimia sebagai obat penguat. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Kopi Ribang memang ampuh khasiatnya dibanding yang kopi kimia. Tuh sekarang saya tinggalkan, sekarang pakai kopi Ribang, Bu. Jadi Tadinya bapak ini khasiatnya paling hebat, tapi paling hebat tuh kopi Ribang ini. Ya. Istri saya masih muda, jadi saya sekarang bisa mengimbangi istri saya, Bu. Wah, sekarang hebat. Jadi sekarang, makan, coba kopi Ribang bagaimana khasiatnya, Bu? Ya, mantap, Pak. Ngomong istri saya terkelepek-kelepek. Di kopi Ribang, Bu. Kita lanjutkan, jangan ditinggalkan kopi Ribang. Senggol dong. Pelatihan herbal yang telah kami ikuti. Jadi sebelum adanya Kopi Ribang ini kami telah mengikuti pelatihan herbal yang dilakukan oleh Dr. Yanti, yaitu ahli herbal medik dari Kota Banjar. tadinya cuma dicoba setiap minggunya oleh kelompok, tapi bapak-bapaknya kok semakin lama semakin keranjingan gitu. Jadi kami berinovasi sendiri. Jadi inovasi ini memang berawal dari pelatihan herbal yang kami dapatkan, Bu. Kemudian memang ada reaksinya selama awal pembuatan sampai dengan pemproduksian tahap rendah. Di sini kami ada beberapa konsumen yang memang benar ada reaksinya, katanya antara mengkonsumsi kopi Ribang ini dibandingkan dengan zat obat kimia lainnya sebagai obat penguat. Nah, mungkin itu saja Ibu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Nah, ini Ibu Dwi sama Ibu Sutarni ya. Iya, Ini idenya campuran itu kan banyak rempah. iya. Siapa idenya Ibu mencampurkan kayu manis, ada kapulaga, ada pinang muda. Itu ide-idenya siapa campuran-campuran itu semuanya Bu, resepnya itu. Dari pelatihan herbal. Dari pelatihan herbal kami inovasi sendiri gitu nah, Bu. Tadinya Karena pelatihan banyak itu kan intinya ya, banyak ya. ya, Nah, sebenarnya Adek, siapa konsumennya ini sebenarnya? Karena harus tahu pada waktu Ibu pasarkan jangan salah konsumennya, pemakainya ini apakah hanya khusus bapak-bapak, apa ibu-ibu juga boleh, atau umum hanya untuk kesehatan, atau ada ketentuan khusus, Bu? nggak semua perempuan bisa, laki-laki bisa. Oke. Selama ini Ibu sudah pasarkan kemana aja, Bu? Keliling dari mana? Dari awalnya dari kelompok Ibu, kemudian Awalnya kita dari menyebar kelompok. ke rumah tetangga-tetangga gitu. Belum mencapai Sudah pasarkan ke Palembang? Sudah pasarkan ke Palembang? Ke Palembang belum? Belum. Belum, Bu. Baru kita Ah. ikutkan di acara festival-festival yang ada di Bali. Oke, nah ibu-ibu jangan lupa ya dituliskan takarannya. Takut ini karena ini berhubungan dengan asupan masuk ke dalam tubuh. Takut nanti berdampak nanti detak jantung orang yang minumnya semakin cepat. Nah, pingsan nanti orang ini. Jadi harus terukur ya Bu ya. Bisa tanyakan sama yang melatihnya itu dokternya ini tidak boleh lebih dari berapa karena itu
ada bahan-bahan ya, walaupun dia herbal Bu, dia cukup berdampak terhadap Ya kesehatan ya Bu memang ya. memang ada ukurannya, Bu. Ya Bu ya. Ya. Oke, selamat ya Ibu ya. Ini bisa menambah pendapatan dari ibu-ibu di daerah Ibu ya. Ya. Jadi sambilan bisa mendapat tambahan uang belanja untuk anak-anak sekolah ya. Selamanya terus berinovasi Bu, kalau bisa saran saya, Ibu jangan tambahkan gula. Gula biarkan terpisah. Kenapa Ibu? Ibu tahu kenapa gula harus terpisah? Karena banyak orang terkena penyakit kencing manis. Jadi Ibu gulanya jangan dimasukkan, gulanya terpisah. Ya, jadi kalau orang yang mau minum manis silakan tambahkan. Orang yang takut dengan gula, bukan takut ya, nggak boleh konsumsi, dia mau pakai gula yang khusus untuk diabetes silakan. Ya, jadi Ibu khusus untuk yang diabetes jangan disertakan gula. Ibu tuliskan tidak memakai gula atau gula terpisah. Itu menambah inovatif dari Ibu. Oke, selamanya ibu-ibu berdua ya. Ya. Oke, salam untuk kelompoknya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Silakan Ibu. berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak nelayan bermain kartunya sambil membakar ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru dari Rumah Makan Fadian. Assalamualaikum Ibu. Suaranya tidak kedengaran. Suara ibunya. Hah? Waalaikumsalam. Saya kedengaran Ibu. Silakan mulai Ibu. Siap. Baiklah Ibu, saya akan perkenalkan, nama saya Triyanti Anggraini. Asal saya owner Rumah Makan Fadian. Jadi dari UMKM Talangubi Bu. Kami akan mempresentasikan tentang inovasinya adalah abon ikan sagarurung. Saya akan memutarkan video dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Kali ini kami akan memperkenalkan produk baru dari Rumah Makan Fadian. Selain ikan asap sagarurung yang sudah terkenal baik di kalangan Kabupaten Purukal Abah Pematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bahkan yang lebih luas lagi Indonesia. Abon ikan sagarurung merupakan turunan dari ikan asap sagarurung. Selama ini orang-orang yang memakan ikan sagarurung dan menjadikannya oleh-oleh selalu terkendala dengan daya tahan ikan sagarurung itu sendiri. Nah, dengan adanya abon ikan sagarurung itu daya tahan menjadi tidak ada lagi. Jadi para pencinta kuliner dapat memakan ikan sagarurung kapanpun, dimanapun, dan daya tahannya lebih lama. Nah, penasaran kan? Mari kita lihat cara pengolahannya. Ikan sagarurung, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kemiri, santan, garam, gula, dan secukupnya penyedap rasa. Pertama-tama kita akan membersihkan ikan dari duri, kepala, dan kulit. Jadi yang kita ambil adalah murni daging ikan. Setelah itu blender bumbu, masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Masak hingga menjadi kecoklatan dengan durasi sekitar 1 jam. Setelah selesai, kali ini kita akan mengemas abon ikan sagarurung. Pertama-tama kita memakai plastik dan di-sealer terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam toples. Berat yang kita ambil adalah 100 gram per toplesnya.
sagarurung siap dimakan. Nah, itu dia proses pembuatan abon ikan sagarurung dari awal sampai akhir. Bagi kamu yang masih penasaran, silahkan datang langsung ke rumah makan Fadian yang ada di depan Beracung Talabugi. Atau bisa langsung ke Keranyang Kuning dengan nama ikan asap pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Sumaryono, Wakil Bupati Kabupaten Penolabab Lematang Ilir. Pada sore hari ini merasa bahagia, merasa senang, alhamdulillah ada usaha dari warga kita untuk lebih mempopulerkan kuliner kebanggaan Pali, yaitu ikan sagarurung. Kali ini yang ingin saya perkenalkan bukan sagarurungnya, tetapi sagarung dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk yang sudah lebih tahan lama, yang lebih praktis, baik di dalam penyimpanan ataupun membawanya, yaitu dalam bentuk abon. Kepada masyarakat luas, silahkan dicoba. Nanti kalau terasa cocok dan enak, silakan datang ke Pali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Drisvo Diansa, STMM, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali, sangat mendukung inovasi rumah makan Fadian Selera Kite berupa olahan ikan sagarurung menjadi abon ikan sagarurung. Abon ikan sagarurung ini sudah kami gunakan sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Pali dan digunakan untuk menjamu tamu-tamu kabupaten yang berkunjung ke Kabupaten Pali. Semoga menjadi makanan favorit keluarga kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kudis, di mana saja berada. Kali ini kami akan mencoba turunan dari olahan ikan sagarurung, yakni abon ikan sagarurung produksi dari RM Fadian. Kita coba ya. Enak, rasanya masih ada, ikannya masih terasa betul dan legit. Ini cocok bagi kalian yang anak kos ya, untuk stok makanan jangka panjang. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Oke. Untuk tambahan, kami akan mempresentasikan presentasi abon ikan sagarurung. Saya inovatornya adalah Triyanti Anggraini SPD. Lihatin. Satu lagi, next. Ya, inovasi yang diajukan adalah abon sagarurung. Abon sagarurung adalah olahan dari ikan sagarurung karena abon tersebut didapat dengan cara mengolah ikan sagarurung yang telah ada menjadi abon. Tersedia dalam beberapa level kepedasan mulai dari 0 sampai 3. Abon ikan sagarurung merupakan bentuk lain dari cara makan ikan sagarurung tanpa kepala, kulit, dan tulang, dengan tidak merubah rasa ikan sagarurung itu tersendiri. Latar belakangnya adalah ikan sagarurung merupakan olahan yang ada di Kabupaten Penukal-Abab Lematang Ilir yang telah diakui sebagai warisan budaya Indonesia kategori tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan nomor registrasi 202101400 pada tahun 2021. Sagarurung sendiri berasal dari salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pali, yaitu Kecamatan Abab, Desa Tanjung Kurung. Dengan banyaknya permintaan yang ada saat ini, saya berpikir untuk membuat sagarurung dalam bentuk abon ikan sagarurung yang memiliki rasa sama dengan ikan sagarurung, tetapi media penyimpanan yang bisa bertahan hingga 2-3 bulan.
di suhu ruang. Ditambah lagi dengan menggunakan abon ikan sagarurung, konsumen tidak hanya menikmati ikan sagarurung yang memang jelas nikmat, ditambah tidak lagi memiliki tulang yang sangat nyaman dimakan oleh segala usia. Tidak kelihatan. Tujuan dan sasaran ikan ini olahan ikan sagarurung merupakan ikan yang telah diolah di daerah Kabupaten Punokalapa Pematang Ilir. Kedua, menjadikan ikan sagarurung lebih awet atau memiliki daya tahan yang lebih lama daripada ikan sagarurung biasa. Ketiga, membuka peluang untuk melakukan penjualan bukan hanya di pasar tradisional, tapi juga di pasar modern seperti supermarket dan minimarket. Keempat, membuka peluang ekspor ikan sagarurung. Kelima, menjadikan ikan sagarurung lebih dikenal baik di Nusantara atau bahkan dunia. Nah, meminimalisir kerugian jika omset ikan sagarurung menurun. Ketujuh, menjadikan abon sagarurung dapat digemari dari anak-anak sampai orang tua karena memiliki tingkat kepedasan yang berbeda. Manfaat pengembangan produk ini dikemas dalam bentuk toples, daya tahan abon ikan sagarurung hingga 3 bulan, tidak ada perbedaan rasa yang mencolok, menjadi alternatif pada saat stok ikan melimpah, menjadi alternatif juga makanan yang enak dan variatif. Dampak pada sektor ekonomi, abon ikan sagarurung berdampak pada peningkatan ekonomi, salah satunya yaitu peningkatan omset yang penulis rasakan dengan adanya produk baru tersebut, serta menjadi alternatif produk yang berbeda dengan memiliki nilai jual yang lumayan tinggi. Next. Kelanjutan inovasi, saat ini abon ikan sagarurung sedang dalam proses pembuatan merek dan pembuatan legalitas untuk dapat dipasarkan di minimarket terkemuka di Pali dan sekitarnya. Terima kasih. Demikian, Ibu, presentasi saya. Mohon bimbingan dan support-nya. Terima kasih. Selamatnya Ibu Tri ini, walaupun Ibu SPD seorang guru, tapi di bidang pangan Ibu ini cukup inovatif. Ya, nah Bu, ini ide yang baik sekali mengangkat aset daerah Pali, yaitu sagarurung. Nah, sebelum Ibu pasarkan lebih jauh, mungkin Ibu juga perlu bantuan dari Balikbangda Pali, bisa kerjasama sama pihak universitas, bisa kerjasama Fakultas Pertanian, terutama jurusan Ibu, jurusan saya ya. Nah, satu, Ibu perlu analisa gizi, kalau kami sebutnya analisa proksimat, proteinnya berapa, lemaknya berapa, dan sebagainya itu perlu Bu, nutrition fact di kemasan Ibu kalau Ibu mau ekspor. Satu. Yang kedua, Ibu harus menentukan umur simpan secara ilmiah. Nggak bisa Ibu bilang kira-kira 3 bulan belum ada perbedaan yang mencolok, nggak bisa. Harus secara ilmiah. Saya bisa minta tolong mahasiswa yang skripsi mengambil sampel ke tempat Ibu, dia yang penelitian nanti bisa disampaikan kepada Ibu. Umur simpan ini 2 ya. Ketiga, kemasan Ibu tuh kurang cantik dan kurang dia nih higroskopis Bu produk Ibu karena kadarnya rendah. Jadi kemasan Ibu itu harus kemasan vakum plastiknya. Plastiknya Bu. Ya, plastiknya Ibu harus plastik yang tembus dengan gas, biasanya nilon. Sealnya itu seal vakum. Baru Ibu, kalau Ibu mau cost productionnya rendah, Ibu nggak usah pakai kemasan tadi. Ya, jadi reseal. Jadi misalnya standing pouch, Ibu tahu kan standing pouch yang berdiri itu? Tahu. Ya, nah sudah dipakai seal. Siap. Nggak usah banyak-banyak, Ibu isi aja 100 gram, 200 gram. Ini kan mahal, saya tahu mahal ya Bu ya, karena ikan semuanya. Jadi terjangkau oleh masyarakat Bu. Siap. Ya. Nah, Ibu jangan lupa minta tolong sama Balikbangda mendaftarkan patennya Bu. Ya, paten. Balikbangda mungkin bisa membantu ya pendaftaran paten sehingga tidak bisa diambil oleh orang lain. Ya, ini usaha yang bagus untuk mengangkat aset daripada Pali ini. Tapi Ibu harus terukur secara ilmiah. Nutrition fact, gizi, lama penyimpanan secara ilmiah, kemasan Bu, kemasan yang tidak tembus udara. Karena dia kalau tembus udara, lempem nggak enak lagi.
ya. Nah, sekarang kemasan seminimum mungkin, Bu. Ibu kan berlapis 2 tadi ya, Bu ya. Sekarang untuk ramah lingkungan, ya, environment friendly, nggak boleh kemasan plastik terlalu banyak, 1 aja, ya. Ya, jadi Ibu boleh untuk tas oleh-oleh pakai kertas, dalamnya plastiknya dalam bentuk vakum ya, Bu ya. Dalam bentuk vakum untuk memperlama simpan. Apalagi Ibu mau kirim ke Palembang, mau ekspor. Ekspor ini bisa, Bu. Siap. Ya. Selamat ya, Ibu Tri. Ya. Ini sangat inovatif sekali. Tapi sebelum Ibu pasarkan ke sana ke sini, tolong legalkan dulu ya resep Ibu dan sebagainya. Oke, terima kasih Ibu, panitia. saya akan merespon juga yang Ibu tadi. Kalau misalnya, kalau untuk yang kita memang sudah kerjasama dengan Balitbangda, Bu. Sebelum itu kami kemarin kan ada orang dari Alfamart datang ke rumah makan untuk makan saja sebenarnya, tapi ternyata karena melihat ada abon ikan, mereka sangat terbuka sekali untuk menjadikannya bisa masuk di Alfamart. Nah, jadi saya datang ke Balitbangda untuk yang tadi kata Ibu umur simpan. Mereka perlu umur simpan itu kata mereka yang Alfamart itu. Jadi saya ke Balitbangda. Jadi sekarang memang sudah jalan, Bu, tapi kata Balitbangda harus merek dulu, Bu, kita ini katanya. Jadi kami sekarang sedang lagi ngajukan merek. Setelah merek mungkin ke umur simpan, Bu, memang. Kalau kandungan gizi untuk ikan sagarurungnya memang sudah kami komunikasikan juga, sudah keluar juga, Bu, untuk kandungan gizinya. Tapi kalau yang abon memang belum. Kalau kemasan tadi sebenarnya pernah kami pakai untuk vakum, tapi kalau vakum biasa kan, Bu, terlalu jadi tipis, Bu, karena dia di vakum ya, Bu, karena tidak ada udara. Jadi rasa-rasanya tidak terlalu cantik. Nah, sebenarnya kemarin kami memang pengennya itu toples tapi di-seal di atasnya saja, Bu. Tapi memang itu belum terlaksana karena biaya itunya juga ada agak ini ya, Bu ya. Nah, Ibu bisa siasati, Bu, kalau Ibu bilang dia tipis, ya, Ibu di luarnya pakai kertas untuk kertas betul, masuk betul. ke dalam, jadi cantik, Bu. Jadi Kertas yang biasa seperti kertas coklat itu, nah, yang tipis. kayak standing pouch yang Ya. itu, Bu ya. Karena Tapi vakum kertas itu ya. untuk memperpanjang umur simpan, Bu. Oke, siap. Terima kasih Ibu banyak. jangan lihat cantiknya, kalau dia tumbuh bakteri, nah berbahaya. Ya, Bu ya? Oke. Ya, karena memang kan kita kan untuk oleh-oleh, Bu ya. Jadi kalau misalnya kayaknya Pakai kurang kertas kan ya, cantik. jadi kami rubah. Oh ya, siap. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, oke. Ya. Selamat ya, Bu ya. Silakan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu. Selamat ketemu lagi dengan saya. Langsung saja Ibu, di sini saya akan memaparkan teh Rajandan. Oke. Silakan. Nah, jadi sama dengan halnya tadi, PPLP Pendopo untuk Pertamina. Jadi kelompok Wanita Tani lebih aktif dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kata herbal dan organik. Herbal dasar sekaligus pengelolaan tumbuh-tumbuhan merupakan obat yang telah kami ikuti pelatihannya yang diselenggarakan di PPMP Pendopo. Pelatihan herbal dilakukan oleh kelompok Tani Rejomulyo dan kelompok Wanita Tani Rosella yang difasilitasi oleh PT Pertamina Pendopo. Lampirannya Ibu, beberapa pelatihan. Nah, dan di sini saya mengambil inovasi yang berjudul teh Rajandan yang merupakan olahan dari KWT Rosella. Bahan yang kami gunakan, bahan utamanya adalah teh Rosella sesuai dengan judulnya, buah Rosella, kemudian jahe, dan juga daun pandan. Pengelolaan bahan-bahan ini kami kelola dengan cara membuat semua bahan menjadi simplisia atau dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian ada beberapa kami open agar tidak jamuran. Selanjutnya adalah menghaluskan beberapa bahan yaitu jahe dan juga bubuk Rosella.
kemudian daun pandan yang dihaluskan keseluruhan. Untuk semua bahan ditakar dalam suatu tempat, kemudian dimasukkan ke dalam tea bag. Jadi ciri khas dari teh rajandan ini memiliki rasa asam, pedas, manis, kemudian ada wangi daun pandannya. Di coba awal, khasiat dari teh rajandan ini adalah meningkatkan imun tubuh dan juga dapat menjaga daya tahan tubuh. Teh rajandan saat ini dijual di sekitaran wilayah Rejosari, Kecamatan Rejomulyo. Berikut testimoni dari pengguna teh rajandan. Beliau adalah seorang ibu yang memiliki anak kecil, kemudian awalnya anaknya ini terkena batuk. Kemudian dianjurkan oleh, sebenarnya yang menganjurkannya adalah ahli herbal medik kami, yaitu Dr. Yanti, untuk mencoba teh rajandan kepada anak beliau. Disarankan ternyata memang lumayan meredah batuknya, menghilangkan rasa gatal di tenggorokan, sekaligus teh rajandan ini dapat meredahkan demam. Susah ini sebetulnya. Keluarga saya mengkonsumsi teh rajandan sebagai minuman teh sehari-hari dan selalu ada di dapur saya. Alhamdulillah. Jadi dari kesempatan ini kami mengajari Bu Devi ini merupakan salah satu pelanggan kami, dan beliau sudah hampir setengah tahun Bu ya, hampir dari awal pemproduksian teh kami, kemudian beliau adalah konsumennya. Jadi Bu Devi merupakan konsumen kami yang selalu mengkonsumsi produk dari PT Binaan Pertamina, salah satunya adalah teh rajandan. Terima kasih Ibu atas testimoninya. Semoga untuk kedepannya teh rajandan merupakan produk yang bisa digunakan salah satunya merupakan oleh-oleh dari Kabupaten Pati. Di acara PEDA Kabupaten Pali di Oku Timur, Ibu pemasarannya. Kemudian untuk media sosial baru kami jual melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Memang untuk pemasaran saat ini belum terjangkau luas. Jadi teh rajandan ini yang kami utamakan adalah keorganikannya dari bahan-bahan pokok yang kami gunakan, terutama pada jahe dan juga tanaman rosella yang memang kami tanam sendiri demi menjaga keorganikan teh tersebut. Untuk khasiatnya tadi lebih ke fokus ke meningkatkan daya imun, dan ternyata ada beberapa dari konsumen kami mengatakan bahwa memang teh rajandan ini baik untuk obat tenggorokan, terutama batuk, dan juga menurunkan panas. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya paparkan. Terima kasih sebelumnya. Oke, Ibu Dwi ya. Jadi sangat bermanfaat Ibu ya. Binaan dari istilahnya itu kalau kami sebut CSR ya, untuk masyarakat dari Pertamina ya, untuk ibu-ibu ya. Nah, sangat kreatif, betul-betul dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dari ibu-ibu ya, ibu-ibu di daerah Pali. Nah, Ibu, ini perlu Ibu kembangkan lagi. Sekarang memang banyak orang back to nature, kembali ke alam ya Bu ya. Banyak yang teh-teh yang beredar, mungkin dalam kemasan Ibu tuh lebih jelas konsumennya. Tadi Ibu bilang tuh anak-anak itu berapa kali ya, dia boleh minum berapa banyak, karena takut nanti salah dosis. Kalau untuk anak-anak bisa berdampak yang tidak baik. Jadi Ibu tuliskan untuk anak-anak tuh usia berapa. Jadi jangan anak bayi batuk dikasih oleh ibu-ibunya ke rosella ini ya. Jadi untuk anak-anak umur berapa bisa konsultasikan sama dokter Bu, dituliskan di kemasannya Ibu ya. Ibu sudah bagus inovatif tehnya tuh tadi teh pakai kantong apa yang untuk di ya tea bag ya Ibu ya, bagus sekali takarannya Bu. Ya, ada ya takarannya. Berapa air seduhannya ya, umur simpan Bu, karena takut kalau kelamaan nanti jamuran seperti kamu tadi bilang. Nah Bu, perlu
konsistensi ya Bu, kontrol, quality control terhadap Simplicia ini adalah kadar air Bu. Kadar air Ibu harus jelas, apalagi kalau Ibu mengeringkan menggunakan sinar matahari Bu. Jadi jangan sampai kadar air ada yang 10%, ada yang 7%, ada yang karena disebutkannya 2 hari jemur, 2 hari tahunnya mendung, kadar airnya agak tinggi, 12 atau 13%, sehingga cepat jamuran. Nah, perlu dijaga Bu konsistensinya. Ya, jaga konsistensinya, atau Ibu mau mengawetkannya nanti pakai UV. Ibu tahu kan UV yang biasanya untuk air minum, mencuci air minum itu bisa untuk pembunuh kuman tanpa Bu, tanpa membuat dia panas berlebihan, tapi bakterinya yang bisa mati. Ya UV bisa Bu, jadi kembangkan. Ibu tanya sama yang pelatihnya. Jadi tea bag Ibu sudah jadi, ya, untuk mengawetkannya, mematikannya bakteri. Terakhir di UV, membunuh bakteri supaya tahan lebih lama, ya Bu ya. Selamat ya Bu ya, terus berkarya untuk keluarga, mendapat pendapatan. Ya, Ya, oke. ya, oke. Terima Jangan kasih lupa, Bu. tapi tetap memperhatikan higienitas ya. Harus bersih Bu, hygiene. Ya Bu ya. Oke, selamat. Terima kasih Bu. Iya, Oke. wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Peserta berikutnya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri Profesor Philip Pratama PhD dari Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah inovasi mengenai metode atau cara dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha tadi. Next. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, selanjutnya izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Apri Engga, biasa dipanggil dengan Engga. Saat ini saya diamanahkan sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Tanah Abang, Dinas Pertanian Kabupaten Bali. Saya menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Agribisnis tahun 2006. Saat ini saya bertugas sebagai penyuluh pertanian muda di Dinas Pertanian Kabupaten Bali. Sebelumnya saya berkecimpung di dunia perbankan syariah di Bank Syariah Mandiri, untuk cabang Batu Raja, Bank Muamalat Muarinim. Saat ini saya aktif sebagai pengurus di Ikatan Cendekiawan Muslim Kabupaten Bali sebagai wakil sekretaris dan beberapa organisasi lain. Next. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu syirkah. Jadi judul inovasi yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah Syirkah Super, solusi permodalan petani berkah. Apa itu syirkah? Syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan memperoleh keuntungan. Syirkah ini telah tertuang dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil. OJK merupakan lembaga keuangan yang memang bertugas untuk mengawasi, melindungi, sekaligus mengatur jasa-jasa keuangan. Dewasa ini, syirkah telah berhasil diterapkan dalam berbagai kegiatan usaha, baik perbankan, perdagangan, properti, hingga kontraktor. Pertanyaannya, bagaimana syirkah dalam dunia pertanian? Syirkah dalam pertanian bermula dari permodalan yang menjadi permasalahan klasik bagi petani. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sejatinya telah mengeluarkan program yang namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat, dengan bunga yang cukup murah yaitu 6%. Namun permasalahan untuk di Kabupaten Bali, petani memiliki keterbatasan akses pinjaman ke lembaga keuangan dengan berbagai faktor. Sehingga petani kesulitan untuk mencari modal dalam berusaha tani, baik dalam faktor sektor hulu maupun hilir. Sehingga perlu ada solusi permodalan petani yang menguntungkan tetapi juga berkah. Next. Kita sering mendengar istilah berkah. Ketika ada saudara kita ulang tahun, semoga berkah. Ketika ada yang menduduki jabatan baru, semoga berkah. Apa sih itu berkah? Menurut Imam Al-Ghazali, berkah merupakan bertambah kebaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah merupakan karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Sehingga secara umum berkah dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan pahala di akhirat. Berkah ini merupakan tujuan dari setiap manusia. Next. Nah, sekarang kerangka berpikir inovasi kami. Jadi berawal dari penalaran induktif, di mana
Mohon maaf. Baik, bermula dari penalaran induktif, yaitu mengangkat permasalahan khusus untuk kemudian ditarik permasalahan yang bersifat umum. Kami mengangkat case, yaitu manajemen rice milling unit, atau pabrik penggilingan padi berskala 12 ton di Gaboktan Lemateng Indah, Desa Pandan, Kabupaten Pali. Di mana dalam inovasi ini, kami mengkolaborasikan fungsi manajemen yang dikenalkan oleh George Artery, yaitu POSC, di mana pada saat kami di bangku kuliah semester 1 dipelajari, yaitu planning, organizing, executing, and controlling. Di mana antara syirkah dengan manajemen ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Syirkah adalah suatu akad yang memang sudah berasal dari Yang Maha Kuasa, sudah bagus, tentunya harus adanya manajemen yang baik. Menurut Ali bin Abi Thalib, kebaikan yang tidak terorganisir maka akan dapat dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Makanya dalam ini kami memiliki inovasi, yaitu menerapkan syirkah super ini dengan fungsi manajemen POSC. Sehingga akan muncul nanti inovasi cara meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha ini. Next. Dapat dilihat di sini, dalam manajemen syirkah pertanian ini, mulai dari planning, organizing, executing, and controlling, ini semua teratur dengan sangat runut, mulai dari identifikasi potensi usaha, sampai nanti evaluasi monitoring yang dilakukan secara berkala yang berbasis online. Lanjut. Nah, seperti apa sih pelaksanaan inovasi syirkah super ini? Di sini ada 4 komponen, yaitu Gapoktan, gabungan kelompok tani, pengelola, ada investor dan usaha. Di mana Gapoktan ini yang memiliki usaha rice milling unit atau pabrik penggilingan padi. Mereka Gapoktan ini dia menentukan pengelola dulu. Siapa sih yang akan melaksanakan penanggung jawab kegiatan usaha ini? Mereka melaksanakan usaha dengan bermitra dengan investor. Siapa investornya? Petani. Nah, disinilah inovasi kita adalah dari petani, oleh petani, dan untuk petani. Jadi petani sekaligus sebagai investor dalam hal ini dia menginvestasikan gabah kering panen dalam rice milling unit. Sehingga petani ataupun investor nanti mendapatkan bagi hasil dari usaha. Begitu juga pengelola mendapatkan bagi hasil, dan juga Gapoktan sebagai pemilik usaha dia memiliki bagi hasil berdasarkan surat perjanjian yang sudah kita buat. Next. Nah, di sini masing-masing pihak pengelola memiliki tugas masing-masing, mulai dari pengawas, manajer, kemitraan, dan bendahara. Pengawas dia memonitor usaha, menjalankan bagaimana menguasai operasional usaha. Manajer sebagai penanggung jawab usaha, kemitraan dia mencari investor. Siapa investornya? Ya petani. Seperti itu. Terus bendahara dia mengelola laporan keuangan dan dipublikasikan secara online dan offline dan disampaikan pada para investor. Next. Nah, ini untuk mengetahui seperti apa sih konsep syirkah, konsep bagi hasil dalam manajemen rice milling unit ini dapat kita lihat dari analisa usahanya. Di sini dapat kami paparkan analisa usaha ini berdasarkan kondisi real di lapangan, mulai dari pembelian gabah, biaya dryer, beli kemasan, biaya BBM dan sebagainya, sehingga dengan investasi 6 ton, ya, 6 ton produksi beras, itu investasinya kurang lebih 35 juta. Akan menghasilkan pendapatan bersih sebesar 4.278.000 dalam satu kali produksi. Next. Nah, di sini ada investor. Siapa investor? Petani. Petani itu menginvestasikan dalam bentuk gabah kering panen. Nah, apabila dirupiahkan dalam satu kali proses produksi itu sebesar 35 juta. Dengan harga gabah kurang lebih 4.500 sampai 5.000. Perkiraan laba dalam satu kali produksi itu 4.278.000 rupiah. Apabila seandainya investasi ini cuma satu petani saja, maka laba ini bersih nanti untuk yang porsi bagi hasil investor untuk satu petani tersebut. Next. Nah, di sini bisa kita lihat ibu-ibu dan saudara sekalian untuk skema pembagian laba. Untuk porsi bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan. Di mana kalau untuk rice milling unit Gaboktan Lemateng Indah ini yang menghasilkan beras pandan seri itu disepakati berdasarkan musyawarah, investor mendapatkan 40%, pengelola mendapatkan 40%, dan Gapoktan mendapatkan 40%. Dari keuntungan 4.278.000, investor mendapatkan bagi hasil sebesar 1.711.000. Apabila kita misalkan dari investasi 35 juta ini, ada petani yang investasikan gabah kering panen senilai 10 juta,
maka ia akan mendapatkan dalam satu kali proses produksi Rp488.914. Lumayan banyak, karena memang petani kita rata-rata setiap panen, mereka kadang tidak seluruh hasil panennya dijual, ada yang disimpan di rumah, kadang disimpan di pabrik. Tatkala mereka membutuhkan uang, itu dijual. Nah, dengan adanya konsep Sirka Super ini, mereka gabah kering panennya dapat dimanfaatkan, dikelola sebagai bisnis yang tentunya menguntungkan mereka sesuai prinsip syariah. Next. Nah, ini keuntungannya sampai 83% dalam satu kali musim, di mana satu musim itu ketika musim panen kurang lebih 2 bulan, kita panen bulan Agustus, September, sehingga dalam satu musim itu potensi keuntungan investor sampai 83%. Next. Nah, alhamdulillah kita untuk beras Pandan Sri yang merupakan hasil dari skema Sirka Super ini telah kita jual secara free market. Selanjutnya kita telah bekerja sama dengan Pemda Bali. Alhamdulillah beberapa waktu lalu Pak Bupati telah memberi beras dengan Sirka Super ini yang kita kasih merek Pandan Sri karena memang desa Pandan itu untuk dibantukan ke masyarakat-masyarakat kurang mampu. Balitbangda juga dalam hal ini telah berkolaborasi dengan kita dalam hal laboratorium hasil dari produk ini sudah dikirimkan ke IPB untuk kemudian hasilnya alhamdulillah sudah keluar kandungan beras yang ada, sehingga ini bisa meyakinkan para investor bahwasanya kita memang serius dalam mengelola usaha ini. Bekerja sama dengan BUMDes, kita sudah menjajaki dengan BUMDes dengan dana desa yang ada 20% untuk sebagai investasi dalam kegiatan Sirka Super ini. Next. Nah, keuntungan apa dan manfaat apa yang kita dapatkan dari Sirka Super ini, dari inovasi ini? Ada 3 setidaknya. Pertama dari aspek ekonomi, 2 aspek spiritual, 3 aspek sosial. Dari aspek ekonomi jelas, ini menjadi solusi masalah permodalan petani. Mereka petani itu, dalam hal ini pelaku usaha tani yang tadi kita kasih contoh rice milling unit ini, awalnya mereka bingung. Mereka dapat bantuan rice milling unit seharga investasi kurang lebih 800 juta, tapi mereka bingung dari mana mereka dapat modal. Nah, makanya dengan adanya skema Sirka Super ini, alhamdulillah mereka dapat jalan. Yang kedua, menggerakkan ekonomi daerah. Karena apa? Karena memang di sini kita bertransaksi beras, petani juga sebagai investor, dalam hal ini investasi dalam bentuk gabah kering panen. Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama merupakan petani. Yang kedua, ini yang penting, aspek spiritual. Yaitu keuntungan dari inovasi ini adalah bagaimana kemudian kita mengajak petani menjalankan usaha tani sesuai tuntunan agama, sehingga dapat mengundang keberkahan. Di mana Sirka Super ini merupakan salah satu bagian ekonomi Islam, di mana ini telah dijelaskan dalam tuntunan agama Islam, bahwasanya memang ini memiliki sangat detail Islam membahas tentang ekonomi Islam ini. Salah satunya dalam Sirka. Selanjutnya dalam aspek sosial, dengan adanya Sirka ini memupuk karakter kerjasama, gotong royong, dan tolong menolong, meningkatkan semangat etos kerja pelaku utama dan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat, sehingga terciptanya stabilitas keamanan. Next. Nah, konsep ataupun akad Sirka Super ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan. Salah satunya adalah pengelolaan kebun percontohan BPP Tanah Abang tahun 2022. Kami kebetulan diamanahkan sebagai koordinator BPP. BPP tidak ada anggaran, tidak ada dana, tetapi kami memiliki lahan, kami memiliki SDM. Kami mengundang teman-teman penyuluh pertanian yang ada di lingkup BPP kami untuk berinvestasi. Bagaimana bersama-sama kita mengelola kebun percontohan ini, kebun yang ada di belakang BPP ini sebagai usaha kita. Dan alhamdulillah kita telah berhasil panen, dan kemarin kita juga sempat mengundang Balitbangda untuk panen bersama. Pada saat itu kita usaha kacang tanah dan jagung manis. Skema Sirka yang kita terapkan adalah skema Sirka Mudharabah. Next. Kita juga saat ini sudah sedang jalan adalah skema Sirka Super usaha jamur tiram di BPP Tanah Abang. Di mana BPP Tanah Abang saya sampaikan tidak ada anggaran. Kami tidak ada anggaran, tapi kami memiliki lahan, kami memiliki SDM. Kami mengajak teman-teman penyuluh pertanian untuk berinvestasi. Nah, ini alhamdulillah jamur tiram kita ada 600 backlog, dan saat ini pemasarannya sangat lancar. Kita sudah bekerja sama dengan ada ayam geprek, dengan pasar, sehingga skema Sirka ini sudah jalan, bagi hasilnya 50-50. Kita tidak ada modal di BPP Tanah Abang, tapi kita mampu untuk bergerak untuk melaksanakan kegiatan usaha tani. Next. Ini usaha tani padi sawah di Desa Pandan tahun 2018 yang telah saya laksanakan dengan skema Sirka juga. Alhamdulillah pada saat itu kita pakai skema Sirka Mudharabah, di mana saya selaku pemilik usaha, pemilik sawah,
mengajak petani berpartisipasi sebagai pengelola. Nah, alhamdulillah pada saat itu kita Sirka ini betul-betul hasilnya, di mana secara psikologi Sirka ini mereka bukan kita gaji, tetapi mereka ini bagi hasil. Semakin tinggi hasil, maka semakin tinggi juga bagi hasil bagi pengelola. Makanya mereka terpacu untuk mengelola usaha tani ini dengan sebaik mungkin, walaupun kita tidak ada di tempat. Next. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kalau memang masih ada waktu, ada video sedikit dapat diputarkan bagaimana proses produksi beras Pandan Sri di Desa Pandan, Gapoktan, Lematang Indah, Desa Pandan, Kabupaten Pali. Yang saat ini sudah jalan dan produknya sudah melalang buana di Kabupaten Pali sementara. Produksi beras Pandan Sri, Gapoktan, Lematang Indah, Kabupaten Pali. Ya, itu tadi kita lihat proses produksi beras Pandan Sri yang dia ada kualitas medium, biasa, dan premium. Sehingga kita jual premium dengan harga tentunya lebih tinggi dari harga yang medium dan biasa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini inovatif sekali. Saya mau nanya, ini invensi ini itu milik pribadi atau milik BPP, Pak? Kalau untuk rice milling, Ya, bukan yang menciptakan idenya ini. Itu kan itu hanya keragaman aja, ada rice milling, ada jamur, ada apa. Tapi idenya ini. idenya saya, Bu. Ya, kebetulan saya sebagai koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Tanah Abang, jadi saya menggerakkan potensi yang ada di kantor saya untuk dilaksanakan ini. Nah, dengan bergulirnya inovasi Bapak ini, maksud saya itu apa yang akan Bapak lakukan? Karena idenya adalah ide Bapak sendiri, diterapkan dipasarkan di Pali ini. Bagaimana ininya? Maksud saya itu kepemilikannya untuk keterusan sustainability pelaksanaan Sirka ini, Pak. Ya. Jadi karena kami di sini adalah penyuluh pertanian, Bu. Tugas kami penyuluh pertanian ini bagaimana petani itu bisa maju, petani itu bisa sejahtera. Harapan saya melalui inovasi ini dapat diresonansikan kepada para rekan-rekan penyuluh yang lain. Rekan-rekan penyuluh pertanian dapat merealisasikan ini. Kenapa saya mengambil contoh di Balai Penyuluhan? Biar teman-teman penyuluh yang datang ke situ dia, oh ternyata petani juga walaupun dia tidak ada modal, mereka dapat loh untuk melaksanakan usaha tani dengan cara apa? Bermitra dengan ada Sirka. Kita telah menyiapkan formulasinya bagaimana manajemen pengelolaan Sirka ini agar memang bisa berjalan dengan sebagaimana sedemikian rupa. Harapan saya ke depan para petani, para penyuluh dalam hal ini pendamping petani dapat meresonansikan pada para petani, menyebarluaskan inovasi ini sehingga petani kita dapat berusaha petani tanpa khawatir kekurangan modal, dan ini dapat dilaksanakan insya Allah mengundang keberkahan dari Yang Maha Kuasa, Bu. Sehingga kalau Allah legalitasnya bagaimana, Pak? Legalitas dari Sirka ini. Kan orang kan was-was gitu kan. Hanya dari mulut ke mulut penyampaiannya. Legalitasnya, Pak. Baik, untuk legalitas ini tentu kita nanti akan ada skema, Bu. Ada skema, ada surat perjanjian nanti, Bu. Di mana nanti kan namanya Sirka ini kan kerjasama. Dalam kerjasama itu ada surat perjanjian di atas materai yang diketahui oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan seperti itu. Seperti itu. Penanggung jawabnya siapa, Pak? Yang dalam hal ini, kalau ada masalah atau apa, ini kan dari mulut ke mulut disampaikan, sosialisasi dan sebagainya. Ini penanggung jawabnya, Pak. Ya, jadi skema Sirka ini, Bu, kita bagaimana kemudian membangun sistem, Bu, di kalangan petani, Bu. Mengubah mindset trust, ya, Pak. Jadi trust. dibangun trust. Ya, membangun trust. Jadi lebih ke situ, Bu. Oke. Sudah berapa lama, Pak, Sirka ini berjalan? Sirka ini kalau untuk yang kita sudah 3 tahun, Bu. 3 Tapi tahun. sebenarnya saya ketika di kampus Unsri, saya telah mengembangkan konsep Sirka ini, Bu. Mungkin Ibu sudah tahu ada namanya AgroShop The Green, Bu. Ada usaha fotokopi itu, Bu. Yang di bawah. Ada, ya. Ya, saya adalah pendiri itu, Bu.
Alhamdulillah, saya salah satu pendirinya dan sampai sekarang itu sudah eksis. Masih ada. Ya, kemarin kami minjam di LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat Muslim, 40 juta, Pak Entis Halim pada saat itu. Alhamdulillah sekarang saya buat sistem di situ, sehingga sampai sekarang itu bisa tetap jalan. Dan saya tanyakan ke fakultas lain, sudah banyak yang tutup gulung tikar. Alhamdulillah sampai saat ini skema Sirka ini sudah saya terapkan di kampus Unsi dengan produk Agroshop The Green, usaha fotokopi dan penjualan produk-produk pertanian sampai saat ini masih tetap berjalan, dan ini dapat membiayai usaha di Badan Eksekutif Mahasiswa, BWPI, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke. Nah, ini apa kendalanya yang Bapak temukan dalam ini, Sirka ini? Kendalanya. Karena ini kan termasuk hal yang baru, Bu ya, termasuk hal Ya. yang baru karena memang selama ini masyarakat itu kalau modal ya pinjam ke bank, pinjam ke koperasi, pinjam ke rentenir, mohon maaf. Nah, maka kita untuk mengajak masyarakat mengubah paradigma bahwasanya kita dari minjam dengan bermitra. Nah, ini yang kemudian menjadi PR besar bagi kami, Bu. Karena memang Tidak mudah ya, tidak mudah tidak mudah, mencari, Bu, tidak mudah untuk cari nasabahnya. ya, cari nasabahnya seperti itu kan. Tidak mudah, tetapi saya sangat meyakini karena ini berasal dari Tuhan, ini memiliki keuntungan. Seperti itu kan. Apalagi ekonomi Islam ini sudah sangat tersiar di seluruh dunia. Rusia juga saat ini sudah mulai mengembangkan perbankan syariah seperti itu kan. Artinya memang perbankan syariah ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan manajemen yang baik sehingga memang ini bisa diterima di masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana dengan program-program pemerintah? Sekarang banyak sudah masuk ke desa. Ada yang desa 1 miliar, 2 miliar, dan sebagainya. Dengan ini, Pak, Ya, terjadi kompetisi. ya, Gimana? tentu ini bukan kompetisi, tetapi ini nanti bisa berkolaborasi, Bu. Bisa berkolaborasi dalam hal seperti apa kolaborasinya? Saya kebetulan pada saat sosialisasi kemarin kita mengundang Pak Kades, di mana desa ini kan ada anggaran 20% untuk ke sektor ketahanan pangan. Nah, di mana di sini saya menawarkan kepada Kades dalam hal ini untuk berpartisipasi sebagai investor. Di mana dana desa ini apabila memang kita nanti akan kita jajaki terlebih dahulu, apabila ini tidak menyalahi, maka ini kita akan tarik sebagai investor. Jadi dana desa ini bisa kita dititipkan di Gapoktan Lematang Indah untuk produksi beras ini sebagai investasi. Jadi tidak ada persaingan, tetapi kita kolaborasi, kita bermitra dengan desa. Dan Pak Kades dalam hal ini sangat support. Insya Allah nanti ketika musim panen sudah tiba, kita akan melakukan MOU, perjanjian kerjasama dengan pemerintah desa. Nah, ini Bapak sebagai inventornya, sedangkan usahanya kan banyak. Bagi Bapak sendiri, maksud saya itu labanya dalam tanda petik ya, karena dalam bentuk apa, Pak? Laba dalam tanda petik. Kan ini kan istilahnya itu syariah. Jadi apa yang terus terang apa yang diperoleh oleh Bapak sebagai pribadi, kan banyak usahanya ini. Ya. Dalam bentuk apa? Kalau Gapoktan tadi, dia bisa meng-hire karyawannya dan sebagainya, juga ada yang lain. Kalau Bapak sebagai inventornya ini, kan tidak mungkin Bapak kesana kesini nggak ada biaya dan sana sininya. Ya, pertama Bu, niat saya dalam hal ini adalah ibadah. Pertama sekali adalah niat saya ibadah, karena memang menggerakkan ekonomi syariah menurut saya ini adalah ibadah, ini adalah tugas dakwah kita. Artinya ini mudah-mudahan ke depan bakal menjadi amal jariah bagi saya yang nanti akan dicatat di akhirat. Itu yang pertama, Bu. Akan menjadi amal jariah. Yang kedua, saya di sini dapat berperan sebagai pengawas. Pengawas. Dalam hal ini pengawas itu kan ada juga di bagian pengelola. Pengelola itu kan ada pengawas, manajer, bisa juga ada mitra, ada juga bendahara. Nah, jadi saya mengambil peran sebagai pengawas. Sehingga ada juga fee bagi saya sebagai pengawas di sini, dan memang saya bertugas untuk mengawasi bagaimana jalannya proses rice milling ini dapat berjalan dengan baik seperti itu. Tapi lebih daripada itu adalah sebagai tugas saya sebagai seorang muslim, watawasau bil haq watawasau bisob, agar ini dapat terresonansikan ke seluruh masyarakat sehingga petani kita berkah dan mereka dapat bahagia dengan usaha mereka sendiri seperti itu. Apa yang Bapak harapkan dari Sirka ini untuk perkembangan ke depannya? Saya sangat berharap Sirka ini dapat berkembang minimal untuk dalam 2-3 tahun ini di Kabupaten Pali ini dapat diterapkan, Bu. Seperti itu. Saya punya mimpi yang besar. Saya tidak akan berhenti untuk mensyiarkan Sirka ini karena memang saya telah untuk konsep Sirka ini saya sudah berkonsultasi dengan pakar Sirka, dengan pakar-pakar Sirka sudah, alhamdulillah memang konsep Sirka yang saya tawarkan ini memang sejalan dengan ketentuan syariat yang ada, tidak menyalahi seperti itu kan. Dan mudah-mudahan saya berharap ini dapat 2-3 tahun ini dapat dikembangkan di Kabupaten Pali, khususnya di
para petani kita, Bu. Soalnya saya yakin. Oke, terima kasih. Semoga sukses dan dapat tercapai target Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.